Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Putra Anjami dengan NIM 22402051 dari kelas Perbankan Syariah B akan mempresentasikan mata kuliah PKN dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 12. Oke, langsung saja masuk kepada materi dari kelompok 7, yakni kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. A. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas dan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Warga negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang termasuk sebagai warga negara. Rekrutmen warga negara bisa terdiri dari orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain dengan rumus baku yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan. Sementara itu, secara terminologis, istilah kewarganegaraan atau citizenship yang dalam berbagai hal sering dirancukan dengan ilmu kewarganegaraan atau civics dan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Perbedaan antara ketiga istilah itu terletak pada substansi garapannya, di mana kewarganegaraan lebih ditekankan pada persoalan status seseorang sebagai warga negara, dan dengan kejelasan status itu orang akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas pula dalam kehidupan negaranya. Mengenai siapa saja yang termasuk sebagai warga negara Indonesia diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan setiap orang yang sebelum UU ini disahkan sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak lahir dari perkawinan sah seorang ayah dan ibu WNI. Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA. Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak punya status kewarganegaraan atau hukum negara asal tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu. Anak yang lahir 300 hari setelah yang ayah meninggal dari perkawinan sah dan ayahnya WNI. Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNI. Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan belum usia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah NKRI yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan. Anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu WNI, karena negara tempat anak itu lahir memberikan kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, tetapi ayah dan ibu tersebut meninggal dalam keadaan belum mengucapkan sumpah dan janji setia. B. Asas penentuan status kewarganegaraan. Tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Tidak ada suatu negara yang berhak mengatur kewarganegaraan negara lain. Secara umum, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas umum yang dapat digunakan, yaitu ius soli dan ius sungainis. Ius soli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah atau negara tempat ia dilahirkan, atau dalam istilah bahasa Latin soli, solum yang artinya negeri, tanah atau daerah. Ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Dalam bahasa Latin, sanguinis berasal dan kata sanguis artinya darah. Ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan. Jadi kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. C. Cara memperoleh status kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, cara memperoleh status kewarganegaraan disebabkan karena 1. Permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi. 2. Karena perkawinan atau pernyataan. 3. Mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. 4. Karena berjasa kepada NKRI. 5. Karena pengangkatan. D. Kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12
tahun 2006, kewarganegaraan RI dinyatakan hilang karena beberapa sebab, yakni 1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan kesempatan ada. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, atau secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI atau warga negara Indonesia. Memperoleh kembali status kewarganegaraan atau repatriasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur dengan tegas tentang perolehan kembali status kewarganegaraan RI yang pernah hilang. Dalam kaitan ini pasal 31 menegaskan seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan sebagai dimaksud dalam pasal 9 sampai pasal 18 dan pasal 22. F. Keimigrasian. Pengertian keimigrasian adalah kegiatan pengaturan dan pengelolaan tentang keluar masuknya orang di suatu negara dan keberadaan seseorang di negara lain bukan negaranya. Imigrasi adalah keluar masuk seseorang dari suatu negara atau keluar masuk dan keberadaan di suatu negara yang bukan negaranya. Pengurusnya dilakukan oleh pejabat di kantor imigrasi. Mengenai keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang mengatur tentang keluar masuknya orang di Indonesia. Materi pokok meliputi pengaturan tentang keluar dan masuk dari atau ke wilayah Indonesia, pencegahan dan pencekalan keberadaan dan pengawasan orang asing di Indonesia, tindakan keimigrasian, penyidikan dan ketentuan pidana. Mungkin itu saja dari kelompok 7 yang dapat saya simpulkan. Lanjut ke kelompok 8, yakni demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Pengertian demokrasi. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. B. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Menurut Dwi Susilo Woros dan kawan-kawan menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal, yakni pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Legitimasi atau pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, atau melalui lembaga pengawas. 3. Pemerintah untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media. C. Manfaat demokrasi. Menurut Sahya Anggara, manfaat demokrasi ada 5, yaitu 1. Kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan ini menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan, pendapat, atau pilihan setiap warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. Suatu kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyat. 3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat.
serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Jika ada sebuah perbedaan diatasi dengan diskusi, persuasi, dan kompromi bukan dengan paksaan atau kekuasaan. 4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, politis, berserikat, berbicara, dan lainnya. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan, penghapusan kebijakan yang telah usang, dan pergantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun dan damai. C. Pengertian pemilihan umum. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilu adalah pelaksanaan penting dari demokrasi prosedural. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Macam-macam sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu 1. Sistem distrik atau single member constituency. 2. Sistem perwakilan berimbang atau proporsional atau multi member constituency. Mungkin itu saja dari kesimpulan dari kelompok 8. Yang selanjutnya yaitu dari kelompok 9, yakni otonomi daerah. A. Definisi otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dari jarak jauh atau dikenal dengan asas sentralisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Lebih-lebih dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak daerah dan wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, rencana untuk pemberian otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 atau amandemen kedua menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi sebagai atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Otonomi daerah di Indonesia merupakan keniscayaan reformasi setelah kebijakan sentralistik Orde Baru yang menempatkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah pusat. Sentralistik dianggap tidak mampu mempercepat tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Otonomi atau otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto dan nomos. Auto memiliki arti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self-government atau the condition of living under one's own laws. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan asas otonomi, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal.
Yang B, prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Jauh dari praktik-praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi luas, bahwa yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, bahwa yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. 3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, bahwa yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Tujuan otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi dan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. D. Urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah bukan berarti semua urusan pemerintah diserahkan kepada daerah. Ada beberapa urusan strategis nasional yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan atau kewenangan itu meliputi 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan keamanan, 3. Peradilan atau justisi, 4. Moneter dan fiskal, 5. Agama, 6. Kewenangan bidang lain, 7. Pemerataan pembangunan. Dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah. 1. Sosial budaya lebih berkembang. 2. Pertahanan dan keamanan lebih terkendali. Yang ketiga, potensi daerah berkembang. 4. Kewenangan daerah atas kebijakan tertentu. 5. Daerah dapat lebih maju. 6. Mudah mengelola sumber daya. 7. Meningkatkan kesejahteraan. Dampak negatif otonomi daerah. 1. Daerah miskin lambat berkembang. 2. Menyulut konflik antar daerah. 3. Tidak ada koordinasi antara daerah. 4. Kesenjangan sosial. 5. Pengawasan berkurang. 6. Pejabat daerah sewenang-wenang. 7. Sibuk dengan wilayahnya sendiri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari kelompok 9. Selanjutnya langsung masuk ke kelompok 10. Materi dari kelompok 10 yakni HAM, hak asasi manusia. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perbincangan negara mengenai HAM pada tatanan negara dimulai pada saat pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPK-UPKI. Para pendiri negara saling berbeda pendapat. Supomo dan Soekarno menolak dicantumkannya HAM warga negara. Namun demikian Hatta dan Yamin bersikukuh agar ada pencantuman hak dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan berakhir dengan diterimanya HAM untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar secara terbatas. HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Secara historis terjadi perubahan HAM secara konseptual maupun HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Secara konseptual terdapat dua paham berkenaan dengan HAM, yaitu universalisme dan
dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral. B. Pengertian hak asasi manusia. Inti sila kelima yaitu keadilan yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan yang lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, inti sila keadilan sosial adalah memenuhi hakikat adil. C. Ciri-ciri hak asasi manusia. Setelah membahas pengertian hak asasi manusia berdasarkan konstitusi dan menurut para ahli, kini kita akan membahas ciri-ciri dari hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia bersifat hakiki. Ciri pertama dari hak asasi manusia adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dan dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. 2. HAM bersifat universal. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal, yang berarti HAM berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri HAM yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka semua manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri. 4. HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. D. Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya, sesuai dengan pasal 13, pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menempatkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yakni 1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nomor 3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. 4. PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. 5. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.
upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM. Berikut beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Adalah 1. Sosialisasi hak asasi manusia. 2. Pendidikan hak asasi manusia. 3. Advokasi hak asasi manusia. 4. Kelembagaan. 5. Pelestarian budaya atau tradisi lama. 6. Pemberdayaan hukum. 7. Rekonsiliasi nasional. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari kelompok 10. Langsung lanjut ke kelompok 11 yang materinya yakni masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Istilah masyarakat madani semakin marak akhir-akhir ini seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Tokoh-tokoh seperti B.J. Habibie, Nurcholish Madjid, Nur Hidayat Wahid, Abdurrahman Wahid, A.S. Hikam, Azumahdi Azra, dan lain-lain banyak mengemukakan tentang tatanan masyarakat madani. Setelah istilah dan konsep ini diperkenalkan oleh Dato' Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membentuk masyarakat madani memerlukan proses panjang dan waktu, serta menentukan komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Kata civilization dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani. B. Sejarah masyarakat madani. Raharjo tahun 1997 menyatakan bahwa istilah civil society ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri dengan konsep civility atau kewarganegaraan dan urbanity atau budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. C. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yakni 1. Diakuinya semangat pluralisme. 2. Tingginya sikap toleransi. 3. Tegaknya prinsip demokrasi. Ya, mungkin itu saja dari kesimpulan saya dari kelompok 11. Langsung masuk kelompok 12, yakni integritas versus korupsi. A. Integritas. 1. Pengertian integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Integritas atau keaslian merupakan kejujuran dalam berbicara tentang kebenaran, tetapi secara lebih luas lagi, yang mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus.
bertanggung jawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Seorang dapat dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. 2. Fungsi integritas. A. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. B. Fungsi efektif. Fungsi efektif adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri. Yang ketiga, manfaat dan tujuan integritas. A. Manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari dengan normal dan baik. B. Manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. D. Manfaat integritas spiritual. E. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengertikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. F. Manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Adapun tujuan integritas antara lain yaitu 1. Integritas merupakan salah satu kunci untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. 2. Integritas membuat manusia bisa memimpin dan dipimpin. 3. Integritas melahirkan tingkat kepercayaan. 4. Integritas dapat melahirkan reputasi. Dan yang selanjutnya yaitu B. Korupsi. 1. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang telah disalin ke dalam beberapa bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi corrupti atau korupsi. Dalam bahasa Perancis menjadi corruptio. Dan dalam bahasa Belanda diartikan sebagai korupti. Kata korupsi mungkin berasal dari bahasa Belanda dan berasal dari bahasa Indonesia. Korupti yang juga dalam bahasa Belanda berarti korupsi, penyuapan secara harfiah. Istilah tersebut berarti segala macam perbuatan buruk seperti yang dikatakan Andi Hamzah, yakni kebobrokan, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, maksiat, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau pernyataan yang kasar atau fitnah dalam pengertian sosial. Korupsi dikaitkan dengan penggelapan uang atau milik pemerintah atau kantor dan menerima suap sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan, meskipun secara hukum tidak persis sama. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain. 2. Macam-macam bentuk korupsi. A. Korupsi ekstotit, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. B. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. C. Korupsi nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. D. Korupsi subversif, mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. 3. Penyebab dan akibat korupsi. Berikut penyebab dari korupsi. 1. Bersifat tamak dan keserakahan. 2. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri pejabat negara. 3. Gaya hidup konsumtif. 4. Penghasilan yang tidak memadai. 5. Kurang adanya keteladanan dari pemimpin. 6. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 7. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai. 8. Kelemahan sistem pengadilan manajemen. 9. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasinya. 9. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat.
10. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri. 11. Moral yang lemah. 4. Upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi. 1. Nilai moral. Nilai moral bisa berupa kaidah atau aturan tingkah laku yang seharusnya ditampilkan dan menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat. Seperti seseorang tidak boleh memeras orang lain. 2. Kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat termasuk pemegang kekuasaan. 3. Norma hukum. Norma hukum yang mengandung nilai-nilai larangan atau kewajiban tertentu dapat menjadi pencegah perilaku korupsi, karena pelaksanaan terhadap norma hukum ini didukung oleh kekuasaan negara dan sanksi yang diancamkan. C. Hubungan antara integritas dan korupsi. Korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang didasarkan kesempatan dan tekanan dari pihak lain, sedangkan integritas didasarkan dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Karena arahnya secara substansi persis berlawanan, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi melainkan secara logis menangkal korupsi. Namun dua hal tersebut memiliki korelasi di bidang kesadaran dan melaksanakan sikap tersebut. Korupsi didasarkan ketidakpedulian akan kepentingan negara, sedangkan integritas memiliki ciri sikap kepedulian dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diembannya, sehingga tidak terjadi penyelewengan jabatan. Mungkin itu saja dari kelompok 7 hingga kelompok 12 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.